Saya Ines Banupriani 19015113 TKJ semester 6. Di sini saya mengambil topik konsep pengamanan basis data, di mana dalam video ini saya akan menjelaskan 3 jurnal mengenai kasus tersebut. Terima kasih. Jurnal pertama yaitu keamanan basis data berdasarkan teori himpunan. Yang pertama, pendahuluan. Basis data terus tumbuh dalam ukuran dan kompleksitas dan digunakan dalam berbagai aplikasi yang beragam. Ada hal penting untuk melakukan pekerjaan dengan baik dalam pencegahan keamanan jaringan komputer, untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kejahatan komputer. Untuk penggunaan basis data aplikasi di dunia nyata, maka perlu untuk memasukkan beberapa jenis manajemen ketidakpastian ke dalam model data yang mendasarinya. Salah satu karakteristik dari banyak basis data yang tidak tepat adalah dengan mengizinkan kumpulan nilai dalam tuple. Hal ini disebut sebagai bentuk non-first atau basis data bersarang. Jika nilai satu atribut adalah non-atomik, yaitu bernilai himpunan, maka ada ketidakpastian tentang salah satu dalam himpunan yang sesuai dengan atribut. Atau apakah himpunan tersebut lebih dari satu? Terdapat aspek-aspek tertentu dalam model basis data yang tidak pasti, yang berbeda, tetapi semua berbagai penggunaan nilai yang ditetapkan. Ada hal menarik dalam penelitian ini, yaitu basis data relasional kasar. Kemudian selanjutnya, tinjauan pustaka. Teori himpunan. Yang pertama, teori himpunan. Teori himpunan adalah formalisme matematika untuk mewakili ketidakpastian. Wilayah aproksimasi dalam himpunan kasar membagi beberapa alam semesta ke dalam kelas ekivalensi. Kemudian yang kedua, basis data relasional, yang dimana model basis data relasional standard code pada semua fitur penting dari teori himpunan kasar, termasuk ketidakbedaan elemen yang dilambangkan dengan kelas ekivalensi dan daerah aproksimasi bawah dan atas untuk mendefinisikan himpunan yang tidak dapat ditentukan dalam hal keterbedaan. Setiap domain atribut dipartisipasi oleh beberapa relasi ekivalensi yang ditunjuk oleh basis data, desainer atau pengguna. Kemudian untuk hasil dan pembahasan, yang pertama, keamanan basis data. Ada banyak keuntungan teknologi basis data, seperti kemampuan untuk berbagai data dan informasi dan untuk memungkinkan akses terkontrol ke data untuk tujuan data mining. Namun, dengan kelebihan ini juga datang kekurangan. Secara khusus ada masalah keamanan. Keamanan biasanya didefinisikan sebagai perlindungan data terhadap akses yang tidak sah. Kemudian selanjutnya bisa kita lihat kemudian kesimpulan. Keamanan merupakan masalah penting dalam basis data dan aplikasi yang melibatkan basis data statis dan penambangan data yang sangat penting dalam menjaga keamanan data yang dilindungi. Kemudian untuk jurnal kedua, yaitu keamanan basis data pada validasi data sistem informasi kepakaran, yang dimana pendahuluan. Istilah informasi merupakan hal yang sering kita dengar, namun pada menggunakan sering ditemukan kesalahan. Kesalahan informasi merupakan data yang telah diklasifikasi atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan tata subtraksi 2012. Kemudian ada optimalisasi database. Joko Triatno dari Fakultas Teknologi Industri Institut Sains dan Teknologi APRIN Yogyakarta menjelaskan bahwa dengan melakukan optimalisasi database akan memungkinkan para pengembang sistem informasi tidak terlalu direpotkan dengan penggunaan algoritma SQL, karena banyak pekerjaan yang bisa dibebankan ke RDBMS
baik itu untuk transaksi maupun untuk view, dengan mengkombinasikan penggunaan view, function, dan trigger secara tepat. Kemudian selanjutnya metode penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif. Metode deskriptif merupakan studi yang mengemukakan fakta dengan interpretasi yang tepat, di mana termasuk di dalamnya studi untuk melukiskan secara akurat sifat-sifat dari beberapa fenomena kelompok dan individu, serta studi untuk menentukan frekuensi terjadinya suatu keadaan untuk meminimalisasikan bias dan memaksimumkan reliabilitas. Metode deskriptif ini digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai seluruh variabel penelitian secara independen. Kemudian untuk tinjauan pustaka, yang pertama itu ada database, yang kedua optimalisasi database, yang ketiga keamanan. Untuk hasil dan pembahasan yaitu perancangan sistem informasi kepakaran yang dituliskan oleh Slamet Rianto dan kawan-kawan dengan judul Sistem Informasi Direktori Kepakaran Nasional Basis Web sangat Kemudian sistem informasi direktori kepakaran nasional berbasis web sebagai sarana knowledge management. Perancangan tersebut membahas tentang pembuatan sistem untuk dapat menampung data para pakar pada LIP, sistem yang dibangun berbasis web atau client server. Kemudian untuk selanjutnya kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, pada penelitian tersebut ini, sistem kepakaran siswa merupakan sistem yang memuat data prestasi siswa maupun sekolah. Dalam sistem ini terdapat 3 framework, yaitu framework siswa, sekolah, dan prestasi. Untuk mengamankan data-data dalam sistem kepakaran, maka dibuat perancangan keamanan basis data pada validasi data. Keamanan yang dimaksud di sini berkaitan dengan pemakaian hak akses dalam pengisian data. Hak akses tersebut meliputi super user sekolah, dan user umum. Kemudian ada saran dan referensi. Kemudian untuk jurnal terakhir yaitu keamanan user database, di mana latar belakangnya basis data saat ini sudah mulai banyak diterapkan dalam bisnis, baik bisnis skala kecil maupun bisnis skala besar. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kesadaran pelaku bisnis bahwa data dibagi organisasi mereka merupakan aset yang harus dijaga dan dikelola dengan baik. Pertumbuhan yang cukup pesat di dalam sebuah organisasi bisnis secara otomatis akan menambah jumlah data yang dikelola oleh organisasi tersebut, sehingga tidak mungkin lagi mengelola semua data tersebut dengan menggunakan cara-cara konvensional tanpa melibatkan sistem komputerisasi. Semua sistem informasi yang digunakan oleh pelaku bisnis pasti bersifat dinamis, dan itu artinya harus melibatkan komponen basis data di dalamnya. Kemudian untuk metode autentikasi, fitur ini juga terdapat di semua aplikasi database yang ada saat ini. Autentikasi adalah sebuah proses untuk melakukan verifikasi apakah user yang mencoba login ke dalam database adalah user yang sah dan diberi izin atau tidak. Salah satu metode autentikasi yang paling dasar adalah password. Password biasa digunakan bersama-sama dengan username untuk mengecek apakah user yang mencoba login pada saat itu adalah benar-benar user yang sah atau tidak. Kemudian username. Username adalah user yang didaftarkan pada sebuah database yang sifatnya unik. Maksudnya tidak boleh ada username yang sama di dalam satu database. Pada beberapa aplikasi database terdapat beberapa aturan main yang harus disepakati dalam pendaftaran username di dalam database tersebut. Kemudian ada sistem privilege, merupakan salah satu jenis hak akses yang dapat diberikan pada user di dalam sebuah basis data. Hak akses ini
membolehkan user untuk dapat melakukan aktivitas-aktivitas tertentu di dalam sebuah basis data yang berkaitan dengan pengolahan database. Secara keseluruhan, pemberian hak akses ini dapat dilakukan oleh seorang DBA atau admin atau user lain yang memang memiliki hak akses untuk pemberian hak akses ini. Hak akses atau privilege. Ketika seorang user berhasil dibuat di dalam sebuah database, biasanya user tersebut belum diberikan hak akses terlebih dahulu. Hak yang pertama kali diberikan pada seorang user ketika pertama kali dibuat adalah hak akses untuk login atau koneksi database. Kemudian ada penghapusan hak akses yang dimana perintah revoke atau adalah aplikasi perintah untuk menghapus hak akses seorang user jika sudah tidak digunakan lagi. Dalam menghapus hak akses tersebut, user antara hak akses sistem dan hak akses objek terdapat perbedaan. Kemudian roles merupakan sekumpulan hak akses yang dapat diterapkan pada user dengan hak akses yang sama levelnya. Kemudian ada privilege untuk membatasi penggunaan sumber daya di dalam sistem database oleh masing-masing user, maka database menawarkan konsep profilers. Kemudian fitur keamanan tambahan. Kemudian ada kesimpulan. Keamanan user merupakan salah satu bagian yang penting dalam sebuah sistem. Selama ini, fokus pengamanan biasanya pada sisi jaringan komputer dan pada sisi program aplikasi klien, sedangkan pengamanan user dari sisi software database tidak begitu menjadi perhatian. Sekian hasil video saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.